Meski pandemi COVID-19 belum mereda, Kementerian Perhubungan memutuskan tidak melarang masyarakat untuk mudik lebaran. Namun ada beberapa syarat ketat bagi masyarakat yang ingin mudik lebaran tersebut. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memastikan tidak melarang aktivitas mudik pada lebaran kali ini. Meski demikian, keputusan boleh tidaknya mudik 2021 berada di bawah kewenangan Kemenko PMK dan gugus tugas COVID-19. Aktivitas mudik juga akan diatur dengan mekanisme pengetatan protokol kesehatan dan tracing COVID-19 pada transportasi massal untuk mengantisipasi terjadinya lonjakan penumpang. Kami menyatakan bahwa boleh atau tidaknya dilakukan mudik tentunya adalah kewenangan bersama antara beberapa KL. Pertama, Kementerian PMK, gugus tugas, Kementerian Kesehatan, dan pihak-pihak yang lain. Oleh karenanya, boleh tidaknya dilakukan mudik tentu akan diputuskan dalam kolaborasi bersama di bawah pimpinan Kementerian PMK dan gugus tugas. Upaya menetapkan boleh atau tidaknya akan kita bahas dalam gugus tugas. Terima kasih. Selain penerapan protokol kesehatan, posko-posko lebaran juga akan disiapkan di tempat strategis selama mudik lebaran. Apa plus minus yang akan timbul jika mudik diizinkan pada tahun ini? Kita berbincang dengan epidemiolog Universitas Indonesia, Tri Yunis Miko. Pak Tri, selamat malam. Selamat malam, Mas Atif. Anda menyambut gembira atau sedih dengan dibukanya izin mudik tahun ini? Ya, sedih juga ya. Jadi melihat bahwa pengertian pemerintah terhadap indikator-indikator situasi COVID tidak sempurna. Jadi harusnya indikator COVID itu dilihat dengan secara menyeluruh, bukan hanya jumlah kasus barunya harian, tapi harus dilihat positivity rate-nya, kontak tracing-nya, kemudian tes yang dilakukan. Tes yang dilakukan ini menurun karena kontak tracing-nya menurun. Tapi kalau lihat positivity rate, kita masih di atas 10%. Yeah. Jadi kalau melihat transmisi di populasi, lihat positivity rate-nya. Ya, berarti bahwa di populasi kita, transmisi kita masih tinggi. Oleh karena itu, harusnya pemerintah tetap tidak melarang boleh, tapi tidak menganjurkan untuk mudik, untuk berkerumun. Karena kalau mudik ada kerumunan, baik itu di tempat-tempat transportasi umum begitu, ataupun di tempat tujuan mudik. Baik. Begitu. Oke. Jadi menurut saya tidak menganjurkan. Tidak menganjurkan tapi tidak melarang. Bedanya di mana bagi warga yang tetap ingin bepergian? Mobilisasi warga akan tetap terjadi. Kalau melarang itu pemerintah tidak akan bisa karena kita tidak melakukan karantina. Oke. Kalau melarang kan kita harus melakukan karantina, semua dilarang berpergian. Jadi berpergian mudik itu tidak harus pergi keluar kota jauh, keluar kota saja sudah mudik begitu. Baik. Jadi menurut saya kalau kita karantina bisa. Jadi kalaupun kita melarang orang berpergian itu melanggar hak asasi kalau tidak dikarantin. Okay. Jadi menurut saya ya tidak melarang. Tapi jangan menganjurkan. Ya, Oke, baik. Menganjurkan untuk tidak mudik. Baik, Pak Tri, kita juga bergabung dengan Ketua Komisi 9 DPR, Ibu Peli Estelita Runtuene. Ibu Peli, selamat malam. Selamat malam. Kalau DPR sendiri, apakah akan mendukung atau mengkritisi yang dibolehkannya mudik oleh pemerintah untuk tahun ini? Kalau dari Komisi 9 sendiri, meminta kepada pemerintah untuk mempertimbangkan karena apa yang terjadi sebelumnya mulai dari pilkada kemudian tahun baru kita melihat bahwa peningkatan sangat tajam untuk COVID. Jadi dari Komisi 9 meminta kepada pemerintah untuk mempertimbangkan kembali izin mudik itu sendiri.
Walaupun pemerintah menyebutkan bahwa boleh karena sudah ada mekanisme protokol kesehatan yang disusun oleh Satgas sebelum mudik ini nanti dijalankan. Kita tahu bersama masyarakat untuk disiplin ini sampai hari ini sangat sulit, ya. Kita lihat sendiri bahwa perkumpulan-perkumpulan di beberapa tempat itu masih terjadi. Bahkan untuk urusan rapat-rapat saja yang resmi, kadang-kadang itu tidak terhindarkan. Jadi memang ini penting untuk kita pahami bersama, kesadaran bersama. Memang kalau memang sudah bisa diterapkan semua SOP untuk 3M dan 2M, kemudian dilanjutkan lagi yang sudah disampaikan sebelumnya untuk 3T dan lain sebagainya. Kalau itu sudah diterapkan, nah ini beda, Pak. Mungkin bisa, tapi selama itu belum bisa maksimal, ya kami belum menyarankan untuk itu. Oke, kan sudah ada vaksin, kemudian ada syarat-syarat di stasiun, di bandara, ada Ginos, ada PCR. Untuk kalau itu dilaksanakan tetap tidak cukup, Ibu Feli? Kan vaksin ini boleh dibilang baru 11%, Pak. Ya, baru 11%. Jadi yang diharapkan untuk terbentuknya herd immunity di kelompok-kelompok masyarakat ini belum maksimal. Kemudian ada yang baru 1 kali vaksin, ya, belum 2 kali, ya, belum kedua. Nah, untuk membentuk antibodinya dibutuhkan waktu lebih kurang 1 bulan setelah divaksin. Jadi ini juga menjadi perhatian kita bersama. Memang kalau dilihat dari sisi ekonomi, tentu untuk daya beli masyarakat dan lain sebagainya, ya bagaimana ini dua sisi yang memang harus kita pertimbangkan, betul, Pak. Tapi kalau bagaimana bisa untuk jalan baik kalau misalkan kesehatan kita atau penyebaran COVID ini masih tinggi di negara kita. Jadi ini boleh menjadi pertimbangan bagi kita, bagi masyarakat Indonesia, ya, untuk mudik. Yang terkecuali yang tadi saya bilang, kalau semua sudah diterapkan dan masyarakat sudah disiplin, beda. Masih beda, ya. Baik, saya ke Pak Tri Yunis. Pak Tri, berapa persen sih orang bisa sudah divaksin baru kemudian kita bisa merasa bebas bepergian kemana-mana? Ya, jadi saya sudah membuat model vaksinasi dengan model SIS begitu. Kemudian kalau 10 juta rakyat Indonesia diimunisasi belum ada efeknya. Efeknya sangat kecil. Kalau sudah 100 juta atau 200 juta dosis atau 50 juta orang divaksinasi atau 100 juta orang divaksinasi, akan turun sepertiganya kasus baru di COVID di Indonesia turun. Begitu. Jadi kalau lihat Lebaran kan 1 bulan kemudian. Jadi itu bulan Mei tanggal 12. Jadi puasa itu tanggal 12 atau 13 April begitu. Jadi kalau dari sekarang itu tinggal 2 bulan lagi lah. Jadi kalau sekarang vaksinasi baru 4 juta atau 5 juta orang. Jadi kalau sampai Lebaran kira-kira ya tambah 5 juta, 15 juta orang. Itu belum ada efeknya. Nah, jadi menurut saya ya janganlah dianjurkan untuk orang mudik dulu. Jangan dianjurkan untuk orang berkumpul dulu. Ya, karena risikonya akan tinggi. Jadi lihatlah indikator yang benar dari situasi COVID-nya, lihat indikator yang benar dari vaksinasinya, baru kita mempertimbangkan itu. Kalau bicara tentang indikator, pemerintah sering menyebut bahwa jumlah penambahan pasien positif harian turun terus, kemudian beberapa daerah sudah menjadi zona hijau. Itu tidak bisa dijadikan patokan bahwa kita sudah mulai bergerak, mobilisasi pergerakan massa? Jumlah kasus COVID harian itu turun karena jumlah tesnya turun. Kalau jumlah sebelumnya adalah 70.000, sekarang 40.000. Jumlah tesnya itu turun karena jumlah kontak tracingnya turun. Jadi kontak tracingnya kalau April 2020 20 sampai 30 orang untuk 1 kasus,
sekarang 2 sampai 10 orang untuk satu kasus. Rata-rata 4 orang untuk satu kasus. Oke. Jadi saya sedih mendengar indikator yang ini. Oke, baik. Saya ke Bu Peli lagi. Bu Peli, kalau ini masukan dari epidemiolog bahwa kita belum cukup siap, indikator kita belum cukup kuat untuk membuka, memberi kesempatan kepada warga untuk mudik. Tapi tadi Ibu Peli juga menyebutkan ada faktor ekonomi. Sebaiknya apa yang akan diberikan DPR masukan ke pemerintah tentang mudik ini? Kalau kami, kalau sudah terbentuk atau vaksin sudah 50%, boleh. Kalau ini kan belum nih. Kita lihat aja kalau misalkan nanti di bulan depan ini kan jauh kan, belum akan mencapai. Kita baru 11%, baru sekitar 4 juta sekian kok yang divaksin. Jadi kalau dari DPR sendiri, Komisi 9 ya tentu meminta untuk masyarakat harus mempertimbangkan, ada baiknya jangan dulu lah. Ya, jangan dulu mudik. Kita kan untuk merayakan Lebaran di mana saja kan bisa. Oke, itu himbauan kepada warga. Kalau kepada pemerintah, supaya pemerintah kemudian mengurungkan niat ini atau memperbaiki sistem dulu sebelum mudik ini dibuka, apa yang dilakukan? Kalau dari kami tentunya yang tadi sudah disampaikan oleh dari Universitas Indonesia. Pak Tri Yunis, Pak Tri. Jadi dari pemeriksaan itu tadi kan sudah Pak Tri sudah sampaikan, pemeriksaan kan rendah sekali. Nah, ini rendah ini kenapa? Banyak faktor, Pak. Jadi mungkin untuk PCR-nya itu reagennya kurang gitu di pasaran karena dunia juga semua membutuhkan itu gitu. Jadi di kita juga masuknya juga tidak sebagaimana yang kita harapkan ya. Kemudian masih terbatas pemeriksaan yang dari kementerian aja yang mengusulkan untuk tempat-tempat pemeriksaan cuma ada sekitar 600 ribuan di 34 provinsi gitu. Nah, jadi ini apa yang Bapak tadi bilang itu udah betul. Kalau menurun itu karena pemeriksaannya itu, karena kan ada juga yang sampai lama karena ketersediaan yang keterkaitan pemeriksaan itu belum maksimal, belum siap betul di semua tempat itu. Baik, mudah-mudahan yang terbaik semuanya, Ibu Peli dan Pak Tri Yunis. Terima kasih sudah bergabung di iNewsroom. Selamat malam. Selamat malam, makasih. Seorang pria asal Praia, Lombok Tengah, nekat mandi di kubangan air di tengah jalan raya. Kami segera kembali.